Allah yang setia. Engkau Yehova yang setia. Engkau Yesua Hamasiah Ruach HaKodes. Engkau yang menembusi setiap hati. Engkau yang memberikan kehidupan. Engkau yang membawa kami dari satu kebenaran kepada kebenaran. Engkau yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Engkau yang tidak berhenti bertindak. Engkau yang tidak berhenti menjaga, menembusi sampai semua rencanamu jadi. Mari Bapa, mari Ruach HaKodes. Kami butuh Engkau, butuh Engkau, butuh Engkau. Biar Engkau yang selalu bekerja, mengerami dan menjadikan yang ilahi terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat berkat-Mu, anugerah-Mu, buat semua yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesua Hamasiah, Ruach HaKodes, dan Bapa Pencipta semuanya, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Saya ucapkan selamat tahun baru buat semuanya. Walaupun sudah sangat, saudara ya, terlambat mungkin. Dan kemudian juga saya percaya, saya mau bilang selamat datang buat yang baru bawa oleh-oleh dari Israel, saudara. Saya percaya ada yang baru, ada anugerah, ada perjanjian yang selalu Tuhan berikan fresh dari Israel. Nah saudara, hari ini sesuai dengan tema yang diberikan, kita mau belajar tentang kelimpahan. Saya percaya kelimpahan itu tidak hanya soal uang, saudara. Tetapi kelimpahan adalah soal hati. Pada waktu saudara punya hati yang limpah dengan kasih, dengan sukacita, maka itu akan memancar keluar, saudara. Pada waktu saudara punya hati, saudara ya, yang limpah dengan berkat Tuhan, saudara, maka itu akan mengalir begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang menikmatinya. Saudara, hal kecil ini saudara ya. Saudara, saya baru bawa pertama kali cucu saya yang kedua ya ke rumah singgah, saudara. Saudara, cucu saya yang kedua baru umur 1,5 tahun. Dan kemudian saya pertama kali bawa ke rumah singgah. Saudara, percayalah cucu saya yang kedua ini pria tulen, saudara. Saudara, artinya apa? Dia sudah tahu orang cantik dan sudah tahu, saudara ya, siapa yang berkilau atau tidak, saudara. Jadi biasanya kalau di kebaktian, kalau ada yang cantik dia kepala bisa muter sampai ke belakang. Saudara, 1,5 tahun, saudara. Saudara, dan dia juga sangat pembersih. Saudara, cucu saya yang kedua beda sama yang pertama. Yang pertama rada cuek. Saudara, yang kedua ini sangat pembersih. Saudara, kalau dia rasa pampersnya sudah penuh, padahal belum, baru 1-2 kali. Dia ribut, dia tarik, saudara, dia minta ganti. Saudara, dia sangat bersih. Baju juga kalau ketetesan atau basah dia langsung minta ganti, saudara. Mandi bisa 3 kali sehari. Karena apa? Karena dia risih kalau badannya keringetan, dia langsung pergi ke kamar mandi sendiri, minta mandi. Tetapi ada sesuatu yang ajaib. Saudara, saya mau berkata roh ya, atau saudara ya, keturunan DNA itu bicara lebih banyak daripada semua kelemahan, daripada semua kebiasaan. Saudara, pada waktu saya bawa, saya bilang begini, Eon, namanya Elion, Eon, saya bilang nanti di sana Eon salamin semua ya, Eon pelukin semua ya, dan Eon senyum sama semua. Saudara, sampai sana saya syok. Karena tempatnya kotor banget, saudara. Saudara, dan maaf kata, semua orangnya berbau, saudara. Saudara, dan bajunya ini benar-benar di bawah. Saya sering ke rumah singgah, ada yang bajunya lumayan lah, saudara ya. Ini bajunya benar-benar di bawah, saudara. Dan kumuh. Dan saya berpikir gini, waduh, apa cucu saya ini bisa ya untuk mendekati orang seperti ini. Tapi saudara, saya itu melihat yang namanya spirit. Jadi kalau saudara itu di dalammu ini ya, ada spirit cinta, kasih. Dan itu mengalir ke anak-anak. Saudara, kalau di dalammu ini ada DNA melayani. Saudara, di dalammu ada DNA menyembah Tuhan. Di dalammu ini ada DNA, saudara ya, untuk mengejar dan mendahulukan Tuhan. Itu akan mengalir.
itu akan mengalir otomatis. Kalau yang lebih besar mungkin sudah bisa menangkapnya. Tapi dia turun, saudara, dari mobil, dia salami semua. Dia peluk, dia duduk di pangkuannya. Saudara, nenek-nenek yang gigi cuma satu, saudara ya. Saudara yang wajahnya udah gak karu-karuan, semua didadain, disenyumin sama dia. Saudara, itu suasana sangat mencair. Semua tiba-tiba ngomong begini, aduh gantengnya, ya, aduh ya, kok pintar sekali, baiknya, suasana langsung mencair. Saudara, dia dengan santainya duduk di pangkuan mereka, ganti-ganti saudara, dengan pasang wajah senyum. Saat itu saya cuma bisa bilang begini, Tuhan, ternyata di hati ini melimpah. Di hati ini melimpah. Kalau hari ini saudara punya hati yang penuh kasih. Kalau saudara punya hati yang penuh cinta. Saudara punya kemurahan. Saudara punya kebaikan. Percayalah, itu akan melimpah, itu akan mengalir. Bahkan itu akan merubah habit. Itu akan melebihi dari otak ini. Saudara, dan itu akan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Buat saya itu pelayanan yang ajaib. Dia tidak bisa ngomong, dia tidak nyanyi, dia tidak nari, saudara. Tapi itu pelayanan yang istilah saya mengalirkan kelimpahan. Dan hari ini saya berharap setiap kita nanti pulang di tengah keluarga, di tengah sekitar kita, mengalirkan kelimpahan. Karena setiap yang mengalirkan kelimpahan tidak akan bertambah, menyusut atau berkurang. Tetapi kita akan semakin berkelimpahan. Mari kita pelajari bagaimana hidup berkelimpahan. Saudara, Ulangan 33 ayat 9. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka mempersembahkan korban sembelian. Yang berarti sebab mereka akan menghisap kelimpahan dari laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Saudara, yang pertama saya mau berkata, saudara, kita orang yang diberkati. Kita menghisap banyak kelimpahan dari berkat Tuhan. Dan marilah kita, saudara, untuk datang ke gunung, yaitu gunung Tuhan. Tempat ini, tempat kebaktian, atau dimanapun saudara ada, mempersembahkan korban. Pada saat saudara mempersembahkan korban, maka kelimpahan itu akan bertambah bergulung-gulung. Jadi itu tidak akan pernah putus. Saudara terima kelimpahan, saudara kasih korban, maka korban itu akan mendatangkan berkat. Dan itu akan menjadi sebuah circle kelimpahan. Ada seorang yang pada waktu pandemik benar-benar tidak ada kerjaan. Sampai pada waktu itu uangnya tinggal 15.000 terakhir. Saudara, dia telepon saya. Dan dia berkata begini, Bu, uang saya tinggal 15.000 terakhir. Saudara, karena saya kenal orang ini, saya tahu kesetiaan dia. Saya bilang gini, saya transfer ya. Tapi yang ajaib, orang ini bilang, enggak Bu, Tuhan bilang saya enggak boleh terima uang dari ibu. Tapi yang Tuhan suruh, dia bilang saya akan bagikan uang yang 15.000 ini. Dengan saya beli apa yang ada. Dan saya mau bagikan. Saudara, dan dia bilang ini, saya telepon ibu minta di blessing. Biar 15.000 ini jadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya cukup syok. Saudara, tapi saya doakan, saya blessing. Dan saya tanya, kamu mau beliin apa 15.000 itu? Dia bilang, saya akan balikin permen aja. Karena yang lain gak kebeli. Dan saya akan bagikan permen ke setiap orang yang hadir atau datang di dalam hidup saya. Dan saya mau bagikan kemanisan, iman, kekuatan, percaya. Saudara, jadi dia beli permen. Saya tidak tahu dapat berapa permen. Dan setiap kali orang yang datang, saudara, atau bertemu dengan dia. Saudara, dia kerja di sebuah, saudara ya, tapi dia kerja freelance. Jadi kalau dipanggil sama pemerintah baru datang. Saudara, dan hari itu dia ke balai desa,
saudara dia bagiin karena dia udah gak dipanggil selama saudara 1 tahun pada waktu pandemi. Saudara dan dia mulai bagiin, dia doain. Ada yang nangis, ada yang ngeluh suaminya sakit. Dia bagiin, dia doain, dia bagiin, dia doain. Ke semua Kedar dan Nebayot. Saudara dan dia pulang dan dia bilang, Bu terima kasih sudah selesai saya bagikan. Dan saya sekali lagi berkata, saya transfer ya. Dia bilang enggak. Biarkan saya melihat keajaiban. Biarkan saya melihat Tuhan. Biarkan saya melihat bahwa ada yang namanya kasih setia Tuhan dalam segala keadaan. Saudara dia punya anak, saudara dia punya tanggungan, tetapi dia benar-benar mau jalan dengan Tuhan. Saudara hari itu juga tiba-tiba dari pemerintah telepon dia dan berkata begini. Tadi tempat yang berbeda, bukan tempat yang dia bagi. Ini ada bantuan dari pemerintah sangat banyak untuk orang pandemik COVID yang berdampak, yang kena. Tetapi harus pakai potret, harus pakai turun ke lapangan, cek and recheck, ngurus data, tanda tangan, dan tidak ada yang mau ngerjain. Kamu mau kerjain gak? Saudara dan dia bilang mau, karena udah 1 tahun gak ada kerjaan. Saudara singkat cerita, dia datang, dia kerjakan. Saudara dan tiba-tiba dia diberkati, dia bilang ini ada upahnya ya. Dan singkat cerita saudara, sampai hari ini dia sudah memegang uang M untuk menyalurkan bantuan. Saudara setiap hari kerjanya keliling dan dia bilang begini, enaknya ya Bu, ya saya digaji, saya bahkan dapat selalu dari pemerintah pusat, tetapi saya keliling dan saya bisa menginjil, mendoakan orang, dan saya bisa bagi-bagi berkat, tapi semua didanai pemerintah. Tiba-tiba saudara korbannya membuka gulungan saluran kelimpahan. Hari ini seberapapun engkau, mari belajar memberi korban. Saudara, korban bukan persembahan. Pada saat kita punya dan kita memberi itu persembahan. Tapi korban adalah pada waktu itu sangat sakit. Pada waktu itu sangat kita butuhkan. Bisakah kita memberi korban? Saudara, yang kedua, Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Saudara, hukum ini saya sudah lakukan dari sejak saya bayi, saudara ya. Karena pada waktu bayi ayah saya sudah belajar selalu setiap ada orang memberikan berkat ya disisihkan. Saudara, dan kemudian pada waktu saya mulai belajar, mulai kenal saudara tentang prinsip perpuluhan, mungkin dari umur 3-4 tahun. Dan itu saya praktekkan sampai hari ini. 55 tahun. Dan saya mengalami kelimpahan yang ajaib dari hukum perpuluhan. Tapi mungkin saudara berkata, ya itu Bu Iin. Tapi saya mau bersaksi lagi sama dia seorang pemulung. Dan hari itu dia datang ke saya. Dia Kristen tapi pemulung, saudara. Saudara, dia datang ke tempat saya dan dia bilang, Bu, bagaimana supaya saya keluar dari kemiskinan? Saudara, dan saya tidak selalu berkata perpuluhan. Ya, biasanya saya doa tanya apa sih Tuhan yang membuat orang itu bisa keluar dari perpuluhan. Tapi hari itu sebelum saya nanya Tuhan, Tuhan itu audible bicara di telinga saya. Perpuluhan. Saudara, dan saya bilang sama dia perpuluhan. Dia mulai berkata, tahu enggak Ibu, hasil saya mulung, gak pernah cukup. Bahkan untuk saya dan keluarga saya, makan sehari 2 kali. Kami makan sehari cuma sekali.
Dan kemudian lebihnya kami makan apa adanya. Ya kalau ada orang ngasih, kadang-kadang kalau di kebun ada ketela, tapi kami makan resmi dan bersama dan wajib cuma sekali. Bagaimana ibu bisa suruh saya kasih perpuluhan? Dan hari itu saya cuma berkata, beranikah Bapak untuk berikan perpuluhan? Seberapa Bapak dapat? Termasuk kalau Bapak barang dapat. Misalnya Bapak barang dapat plastik banyak, ambil aja sedikit kasih ke orang yang lain. Yang lebih tua, yang lebih membutuhkan. Dan dia bilang, terus Bapak bilang aja begini, semua beras, semua apa yang saya butuhkan akan tersedia sesuai dengan ayat ini. Bahkan berkelimpahan. Saudara, dan dia pulang dengan berkata, saya berusaha. Dia tidak berkata saya bisa, tapi dia berkata saya berusaha. Saudara, hari itu saya kasih uang 100.000 dan dia mulai dari uang 100.000 itu. Dan saya mau berkata bersaksi hari ini, saudara, orang ini punya persekutuan pemulung. Saudara, setiap minggu yang hadir sekitar 50 sampai 100. Dan semua dia kasih makan. Saudara, berlimpah. Dia potretin, saudara, itu namanya sembako. Yang namanya saudara mie instan. Dan dia bilang, Bu, kami ini tidak pernah berhenti diberkati. Ada di HP saya minggu ini, saudara, dia dihubungin sama 3 organisasi. Ya, saya tidak tahu organisasi mana. Untuk membuat sebuah aksi sosial yang melibatkan pemulung, pengemis, dan pengamen. 3 organisasi berbeda. Saudara, dan semua memberi makanan, saudara, buat 150 orang. Jadi dia kumpulkan anggota persekutuannya, saudara, dan dia bagi makanan, juga bikin kebaktian. Dan dia berkata, Bu, selama pandemi sampai hari ini, saya tidak pernah satu kali pun berkekurangan. Sejak saya memberikan perpuluhan. Perpuluhan bukan karena Tuhan butuh. Perpuluhan sama sekali bukan untuk memperkaya gereja. Perpuluhan cuma supaya hati kita ini loh melekat sama Tuhan. Karena ayatnya berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Setiap kali saudara kasih, saudara ini harusnya cuma bilang, Tuhan, lekatkan hatiku kepada. Tuhan, buat engkau menjadi yang terutama. Buat engkau menjadi yang tercinta. Menjadi satu-satunya pegangan harapan. Maka saudara akan lihat, tiba-tiba saluran itu sangat, istilah saya, plong. Bebas dari semua sumbatan. Dan saudara mengalami kelimpahan. Kita lihat yang selanjutnya. Kelimpahan datang kepada orang yang suka memberi. Amsal 11 ayat 24-25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 19 ayat 17, siapa yang menaruh belas kasihan dan menolong kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kami sedang belajar dan melihat dari petani-petani Cianjur. Pada waktu Januari Tuhan suruh kami buat retret dari 38 provinsi. Saudara, ada 6.000 orang yang datang. Salah satu pembicaranya Bapak Stephen Timothy. Saudara, ada lebih dari 10 negara yang datang. Ada dari Pakistan, ada dari Korea, saudara, ada dari Nigeria. Dan
ajaib sekali lah. Tapi persoalannya sudah bisa bayangkan 6.000 ya kali anggaplah 10.000 lah. Dan itu 3 hari, tapi banyak yang datang 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, bahkan pulangnya mundur. Jadi kita ini harus memberi makan kurang lebih 10 kali 6.000. Dan itu lumayan lah saudara. Belum anak-anak malam pasti lapar. Belum saudara butuh snack, biar bagaimana dengerin khotbah terus bosan. Mesti ada snacknya. Itu benar-benar besar. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba. Petani Cianjur yang kami doakan pada waktu gempa. Saudara itu benar-benar ajaib saudara. Gempa besar. Dan semua yang kami doakan. Saudara mereka yang kami sudah layani, Joshua Rock beberapa kali melayani. Saudara dan semua petani yang didoakan tidak ada satupun yang mati. Mereka itu bersaksi bagaimana luar biasanya Tuhan. Saudara ada longsor yang itu mereka berhenti gerak, longsornya di depan. Saudara ada rumah yang ambruk, saudara mereka berhenti persis dan saudara yang ambruk tepat di sebelahnya. Tetapi yang ajaib mereka yang benar-benar ngaku dengan mulut bahwa Yesus Tuhan dan percaya pengurapan, percaya saudara pada waktu anggur dan kami kasih tumen, rumahnya retak saja tidak. Kiri dan kanan hancur, saudara, rumah mereka berdiri tegak, retak saja tidak. Kami sungguh-sungguh lihat Tuhan itu buat perbedaan. Saudara banyak orang berkata, ya, apa sih tumen? Apa sih pengurapan? Saudara bukan itunya yang sakti, tapi iman. Saudara tetapi beberapa orang tidak percaya. Dan pada waktu engkau tidak percaya, bahkan kau mengolok-ngolok, saudara engkau terima kutuk. Tapi pada waktu engkau sangat percaya dengan simple. Dan itu semua dari Alkitab. Maka saudara akan menerima berkat yang ajaib. Ini orang semua agama seberang. Tapi mereka melihat perbedaan. Saudara kalau sudah mau dengar kesaksiannya lebih panjang dan ada orangnya. Saudara bisa lihat di MMA. Judulnya MMA Mertua Menantu Akur. Itu cuma talk show antara saya dengan Kesia. Saudara dan mereka datang semua saudara. Saudara yang gak banyak, gak semua tapi perwakilan dari beberapa desa yang kami layani. Saudara mereka datang semua. Nah saudara hari itu pada waktu gempa kami juga datang. Kami buat tenda. Dan tenda kami cuma isinya pujian, obat sederhana dan didoain. Tetapi mereka berkata sebuah keajaiban terjadi. Mereka ini bersaksi, mereka bilang begini. Aduh Bu, kalau di tenda pengobatan sudah antre 2 jam cuma dikasih betadine. Kemudian dia bilang kalau mesti dijahit tanpa anestesi, jadi kami teriak-teriak. Dan yang lebih mengerikan lagi, kalau patah tulang dibilangnya begini, maaf kami tidak bisa mengerjakan di sini, bawalah ke rumah sakit yang besar. Jadi dia bilang gitu, aduh kami tidak mau pergi ke tenda pengobatan. Kami semua pergi ke tenda ibu aja katanya ya. Saudara maksudnya tenda yang lain. Saya bilang kenapa? Wah di situ nggak pakai sakit. Kita cuma diolesin, dipeluk, diajak nyanyi. Dia bilang yang demam sembuh. Saudara dia bilang yang patah tulang jalan. Saudara dia bilang yang syok sampai kejang langsung tertidur. Dia bilang cuma pakai lagu. Dia bilangnya enggak. Dia bilang cuma pakai lagu. Sama pakai doa dan lagi satu yang luar biasa. Dia bilang enggak pakai ngantri 2 jam. Nah, saudara pada waktu awal tahun mereka dengar kami mau bikin acara retret. Saudara mereka ini setiap petani saudara ambil
10 kilo, 20 kilo jalan kaki. Taruh di tempat di mana ada mobil bisa masuk. Kami pikir mereka akan kasih sedikit. Tetapi waktu dikumpulkan, saudara mau tahu 4 ton. 4 ton sayur. Saudara ada 500 kilo singkong, jadi lumayan buat snack. Ada tomat, ada bawang, ada semuanya lah 4 ton. Saya itu sampai japri ke mereka satu-satu dan ya enggak satu-satu beberapa. Joshua juga japri, Joshua sampai ke sana bilang terima kasih. Saudara dan kami ini bilang begini, kenapa tidak dijual? Karena mereka sebagian masih tinggal di tenda. Dan mereka bilang begini, Bu kalau kami jual, kami ini harus bawa 1 truk. Sedangkan truk gak bisa masuk ke tempat kami. Bagaimana kami bisa bawa? Sedangkan untuk ngasih ke ibu kami cuma sanggup bawa 10-20 kilo satu orang. Dan kami harus jalan 2 jam dan 4 jam. Pernahkah kita memberi seperti mereka? Jalan kaki bawa 20-30, ada yang kuat bawa 40. Saudara jalan 2 jam sampai 4 jam. Hanya untuk apa? Memberi. Hanya untuk memberi. Singkat cerita itu dibawa semua cukup untuk memberi makan. Saudara 10 kali 6.000 orang. Tetapi kesaksian yang lebih lagi baru hari ini. Kemarin kami dikirimin berita dan mereka berkata, Ibu keajaiban terjadi. Kami panen Januari, semua sayur Ibu tahulah normalnya 2-3 bulan. Tetapi dia bilang hari ini mereka panen dan lebih besar, lebih banyak. Saudara dan sudah gede-gede hanya dalam waktu berapa? 1 bulan. Dan mereka berkata, Bu, minyak yang Ibu kasih, doa, ya semuanya tiba-tiba membawa keajaiban. Sekali lagi kita punya Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Beberapa orang saya saksikan di retret, saya saksikan di mana-mana dan mereka tidak percaya. Saudara, jadi kami memutuskan, saudara yang tidak percaya, saudara boleh buka, saudara ya, dan saudara boleh ikut kami tur ke saudara ya, Cianjur. Karena apa? Mereka masih membutuhkan sangat banyak. Saudara, sampai hari ini bantuan dari pemerintah sedang diturunkan tapi belum sampai ke pelosok-pelosok. Sedangkan yang kami jangkau ini bukan yang di kota, bukan yang ada jalan raya, tapi yang di pelosok-pelosok. Dan mereka masih membutuhkan tenda, membutuhkan makanan, mereka masih membutuhkan, kalau makanan sayur banyak ya. Maksudnya makanan itu beras, kecap, gula, saudara ya. Saudara, mereka masih membutuhkan banyak. Jadi kalau saudara bilang saya gak percaya sama cerita Ibu Iin, Ibu Iin cuma melebih-lebihkan, tidak ada percepatan, tidak ada panen dalam 1 bulan. Saudara ya, puluhan hektar tiba-tiba matang dan menjadi besar. Ayo kita bikin tur ke Cianjur, saudara. Dan saudara sekalian bawa berkat, karena kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya mau berkata hari-hari ini, saya sedang melihat yang wow. Tapi banyak orang yang tidak pernah turun dan tidak pernah dan tidak pernah melihat yang wow sedang terjadi. Sedang terjadi. Saudara, kita teruskan. Ya, apalagi ayatnya berkata di dalam Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Ya, sedangkan orang rajin diberi kelimpahan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saudara, kalau tadi kita bahas, saudara, tentang hati, sekarang tentang kerja, tentang otak, saudara. Ada banyak orang cuma pengen. Saya pengen menggambar.
Saya pengen ya buat parcel. Saya pengen ya saudara buka restoran. Tetapi mereka tidak menghitung dengan sungguh. Mereka tidak kerja dengan keras. Mereka tidak saudara ya bertekun. Maka mereka tidak mengalami kelimpahan. Hari itu ada seorang anak di desa saudara. Dan dia di dekat pantai dan di pantainya dia tuh banyak batu-batu putih. Licin itu karena kena ombak terus jadi batunya licin tapi putih-putih. Tapi batunya pipih-pipih saudara. Dan dia benar-benar miskin dan tidak punya apa-apa. Tapi anak ini suka sekali menggambar. Saudara dan dia mulai gambar. Dia gambar ribuan batu-batu. Ya, saudara dia gambar, saudara kadang-kadang pakai, saya nggak tahulah pakai apa, dia gambar pakai cat, pakai apa yang ada. Dan sekarang zaman di mana saudara bisa post, dia post saudara. Saudara dia post dan selama 1 tahun tidak ada yang berespon. Tapi anak ini memang dia nggak masuk jualan sebenarnya saudara ya. Dia maksudnya sebenarnya adalah daripada dia nganggur, dia suka gambar. Dan saudara dia berpikir daripada putih semua membosankan, dia gambar. Dan dia mulai pajang itu batu-batu itu ya. Saudara kadang-kadang satu jejer, kadang-kadang disusun bentuk hati dan sebagainya. Dan dia makin banyak post. Singkat cerita, tiba-tiba 1 orang, 2 orang mulai berespon, boleh enggak kami beli? Boleh enggak kami beli? Dan saudara sampai hari ini dia sudah menjual jutaan batu. Dan dia terus memproduksi jutaan batu. Dan batu itu ada banyak. Dia terus menggambar makin hari makin indah. Dan kampungnya, daerahnya tiba-tiba berubah. Karena orang mulai menghargai, bahkan ada yang datang ke sana. Pantainya mulai berseni. Saudara, gara-gara 1 anak yang dia punya kerajinan, punya ketekunan, punya saudara tekad. Ini batu loh saudara. Dan bisa dijual ke seluruh dunia. Jutaan piece. Sekali lagi, apapun di tanganmu. Kalau saudara punya cukup kerajinan. Itu bisa membuat kelimpahan besar. Tapi apakah saudara ini punya kerajinan? Ataukah cuma keinginan? Karena ada banyak orang bilang begini, saya mau berdoa. 2 kali doa tidak apa, mana hasilnya? Itu malas namanya, bukan rajin. Orang mau buat sesuatu, bikinlah roti. Saudara baru bikin roti 2 kali di post, gak ada tuh. Saudara yang bereaksi, berhenti. Itu namanya malas. Itu cuma keinginan. Itu cuma tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu artinya mau cepat, mau instan. Dan itu tidak akan menghasilkan banyak. Beberapa orang dalam hidup saya selalu bertanya, Bu, asik ya kalau kayak Mahanaim. Nah, ya, sudah besar, ada di 38 provinsi. Nah, ya, ada begitu banyak fasilitas mulai dari sekolah ya, sampai S2. Kemudian mulai segala macam yang lain. Dan saya cuma senyum, saya bilang begini. Mahanaim sudah 25 tahun. Dan banyak orang melihat hari ini. Tapi 25 tahun, saudara. Kami kebaktian setiap hari Sabtu. Kecuali saya di luar negeri, kecuali saya pelayanan, atau kecuali saya di luar negeri. Saya tidak pernah 1 kali pun bolos. Bahkan pada waktu saya sakit. Pada waktu saya melahirkan. Pada waktu saya saudara ya. Istilahnya
punya begitu macam alasan tantangan untuk tidak datang. Berkali-kali sebenarnya saya baru pulang jam 3 pagi. Dan saya langsung, saudara mandi siap-siap langsung datang kebaktian. Berkali-kali saya datang saudara dalam keadaan dalam tanda kutip. Saya masih ingat hari itu saya tabrakan. Saudara kaki saya mengembang 2 kali lipat. Saudara dan dokter mengeluarkan darah lebih dari 1 liter dari kaki saya. Di kaki saya ada tanda lumayan bintang Daud. Saudara kenapa? Karena darah itu harus dikeluarkan dari 6 titik yang berbeda. Saudara dan saya hari itu harus memakai selang itu selama 1 bulan. Karena saudara darah itu sudah dikeluarkan disedot masih terus. Dan saya pakai selang 1 bulan saudara. Cuma karena tertutup sama celana, tertutup sama baju, gak banyak orang yang tahu bahwa di dalam saudara, di dalam kaki saya ada selang yang setiap seminggu sekali harus pergi ke dokter untuk dikeluarkan. Saudara, disedot, dikeluarkan, disedot, dikeluarkan. Tapi apakah itu membuat saya tidak datang? Saya tetap datang. Dan saya naik ke lantai 6, lantai 5. Tanpa saudara saya mengeluh dan berkata, wah ini gak bisalah buat naik. Kalau sudah bilang, Bu kenapa? Kerajinan. Itu adalah cawan kecil. Sebuah kelimpahan. Tapi berapa banyak orang saudara. Dia punya resto, ditungguin cuma sebentar. Sehabis itu dibiarkan sampai rasanya gak karu-karuan. Dia punya pekerjaan, gak dikontrol. Saudara dia punya pelayanan, lebih banyak orang yang memegang. Hari ini, seberapa saudara mau kelimpahan? Maka bagian dari kita adalah kerajinan. Mari kita teruskan. Kelimpahan didapat dari percaya. Ya. Amsal 28 ayat 25. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara percaya. Dan Alkitab bilang percaya tanpa perbuatan adalah dosa. Seringkali Tuhan itu bawa kita ke ngeri-ngeri sedap. Saudara mungkin berkata, wah, supaya kita belajar percaya. Seringkali Tuhan bawa kita kepada kepepet. Sehingga saudara tidak ada jalan lagi. Di depan mungkin lautan, di belakang musuh. Supaya apa sih? Supaya kita belajar percaya. Saudara seringkali Tuhan memberi perintah mungkin. Yang memalukan. Yang buat kita aduh. Ini benar-benar tidak masuk logika. Dan masuk cara kita. Tetapi why? Supaya kita belajar percaya. Karena ketaatan tanpa percaya tidak akan menghasilkan apapun. Tidak akan menghasilkan apapun. Saya mengalami beberapa dan buat saya, wah Tuhan itu memang dahsyat. Ya. Saudara hari itu saya pelayanan di satu tempat dan itu harus naik kapal. Dan pelayanan ini saudara sudah di-fix, sudah diatur semuanya. Tiba-tiba saudara badai itu tinggi sekali. Seminggu orang tidak bisa melaut. Dan benar-benar saudara tidak bisa. Dan kemudian orangnya, saya sudah mendarat saudara sampai di pulaunya yang besar. Tapi kemudian kami harus naik kapal 4 jam ke pulau yang kecil. Dan mereka berkata, Bu tolong batalkan pelayanan.
tidak ada nelayan yang bisa ke sana. Karena ombaknya mencapai 12 meter. Saudara, dan hari itu Tuhan jawab, saya doa sih sama Tuhan dan Tuhan bilang begini, perang. Tapi adakan perang di depan semua orang. Biar semua melihat bahwa ada kuasa. Saya bilang maksudnya pergi ke laut. Perang di pinggir laut. Ajak semua orang yang mau percaya. Yang mau ikut perang di pinggir laut. Saudara, waktu saya bilang ayo mari kita perang di pinggir laut. Saudara, beberapa orang berkata, ya Bu, ditutup pantainya. Dibilang awas ombak tinggi. Dijaga, wah pokoknya segala macam lah. Tapi saya belajar percaya. Saya belajar percaya. Saya bukan orang yang suka cari gara-gara. Saya juga bukan orang yang rajin. Saya juga bukan orang yang suka naik kapal. Saya juga bukan orang yang jago berenang. Berenangnya ngepas. Jadi tidak ada alasan buat saya pamer. Saya juga tidak bisa menghentikan, saudara, yang namanya ombak. Tapi sekali lagi, saya harus belajar percaya. Dan hari itu saya ajak teman-teman semua ke pantai. Dan Tuhan itu memang hebat buat gara-gara. Saudara, di pantai itu sangat banyak orang. Tiba-tiba kami bertemu dengan dukun. Saudara, yang dikerahkan oleh para nelayan. Dan mereka semua bawa dupa, bawa segala macam ya. Saudara, kemudian kami bertemu juga saudara dengan dari pihak agama lain. Saudara, dan mereka semua siap dengan, wah saudara tahulah ya, mantra-mantra mereka, suara mereka, semua mau menghentikan. Dan saya hari itu lebih apa ya, lebih menghela nafas lah. Nggak berani bilang takut, enggak, saya malu, enggak. Karena buat saya gini, ya apa sih yang perlu dipertahankan? Ya, apa yang perlu dibuktikan? Buat saya hidup ini, saya cuma mengikuti Tuhan. Ya, kalau Tuhan biarkan saya malu, ya baguslah. Untuk saya belajar rendah hati. Kalau Tuhan biarkan, saudara ya, saya gagal, bagus. Supaya saya introspeksi. Tapi kalau Tuhan suruh saya demonstrasi. Dan kemudian ya orang marah, ya sudah, itu resiko hamba Tuhan. Itu prinsip saya. Saya itu cuma marah kalau kita tidak menghargai Tuhan. Saya marah kalau anak-anak Tuhan tidak mengikuti yang Tuhan mau. Saya sakit kalau lihat yang ilahi ditukar dengan yang namanya sistem. Yang namanya saudara yang bagus. Mungkin saudara berkata, apa Ibu Iin tidak suka sistem? Suka. Apa Ibu Iin tidak suka yang bagus? Sangat suka. Tapi saya tidak pernah mau menukar yang ilahi. Saya akan tetap mentaati Tuhan. Mengikuti Tuhan. Saya akan tetap mengejar yang ilahi. Saya tidak akan rela menukar sebuah hubungan dengan Tuhan. Keintiman dengan diterima oleh manusia. Saya tidak akan pernah tukar yang namanya semua kebaktian berjalan baik. Tapi bukan hadirat Tuhan. Saudara Billy Graham berkata, 80% gereja berjalan berdasarkan sistem. Berdasarkan semua yang diatur manusia. Dan mereka berpikir itu hadirat Tuhan. Padahal mereka tidak mengenal, bahkan tidak tahu Tuhan ada atau tidak. Saudara Renat Bongke berkata, setiap kali Tuhan bergerak, selalu mengacaukan acara kita. Selalu mengacaukan otak kita. Selalu mengacaukan semua yang kita rencanakan.
Karena dia Tuhan dan bukan kita. Dia selalu berbuat beyond the limit. Beyond dari apa yang kita buat. Beyond dari apa yang kita pikir. Beyond dari apapun yang kita atur. Saudara Kathryn Kuhlman berkata, seringkali Tuhan tidak diundang di acara-acara besar, di gereja yang namanya dipakai sebagai tuan rumah dan alasan. Seringkali bahkan Tuhan tidak ditanya apa yang dia mau di tempat yang katanya menyembah Tuhan. Hedy Baker berkata, ribuan gereja, ribuan kegerakan menyingkirkan Roh Kudus karena mereka tidak pernah bisa tahu, mengerti, dan mengikuti Roh Kudus. Terlalu absurd, terlalu aneh, terlalu tidak bisa diprediksi. Dan itu menakutkan dunia. Hari ini, bisakah kita percaya? Karena kadang-kadang percaya itu terlalu absurd, terlalu aneh, tidak bisa diprediksi. Dan hari itu saya berdiri di pantai, tiba-tiba semua peperangan rohani, singkat cerita, saudara, semua orang, baik yang agama seberang maupun yang semua, saudara ya, dukun-dukun menatap saya. Saya tidak tahu apa yang mereka tatap karena saya tidak lihat apa-apa, saya tidak rasa apa-apa. Saudara, saya cuma angkat tangan, saya cuma bahasa roh, saya cuma peperangan rohani biasa. Saudara, dan saya tidak lihat apapun. Saudara, saya tidak bergetar, saya tidak panas, saya tidak merasa hadirat Tuhan yang kuat. Saya tidak rasa apapun. Tapi semua orang lihat saya. Saudara, dan kemudian datanglah satu orang kejawen yang berkata begini, Ibu dari mana? Saya bilang, kenapa? Ibu datang bersama puluhan makhluk terang. Saya bilang, oh puji Tuhan, saya hamba Tuhan. Saudara, saya baru tahu ada puluhan makhluk terang yang datang bersama saya. Percayalah, saya tidak lihat sama sekali. Percayalah, saya tidak tahu sama sekali. Saudara, kemudian yang satu lagi datang dan berkata, Ibu, saya pikir itu Jibril. Saya berkata, kenapa? Ibu lihat kan pasti di laut Jibril bawa pedang dan menenangkan lautan. Karena di laut ada naga yang marah. Saudara tanya, saya lihat naganya? Kagak. Saya lihat Jibril? Kagak. Saya juga kagak tahu itu Jibril atau malaikat atau siapa, kagak tahu. Oh, saudara. Saudara, saya juga tidak tahu, saudara, sedang ada pertempuran di laut, saya tidak tahu. Tapi hari itu mungkin ada 10 orang yang mendatangi saya. Dan lautan tiba-tiba rata. Rata. Seperti saudara daratan. Kami bisa KKR. Dan semua orang, saudara, berkata, yang ajaib dan saya suka, tidak ada satupun yang berkata saya melakukan sesuatu. Mereka berkata makhluk terang. Mereka berkata malaikat Jibril. Mereka berkata yang lain, ya naga itu pergi. Ada yang lain berkata, tiba-tiba ya Tuhan dari langit menenangkan lautan. Tidak ada satupun. Semua orang cuma nanya,
Ibu datang dari mana? Kenapa bawa malaikat terang? Gak ada yang bilang gini, wow, ibu berkuasa. Gak ada. Saudara sekali lagi, percaya. Di saat engkau paling tidak berdaya, di saat engkau tidak lihat apa-apa, di saat Tuhan bawa engkau dalam situasi yang sangat-sangat tidak mengenakan, kita cukup percaya. Maka kita akan melihat yang namanya kelimpahan. Seumur hidup saya melihat ini. Seumur hidup saya. Saudara yang paling baru, hari itu kami bikin retret seperti yang saya ceritakan, baru terjadi saudara ya. Baru terjadi Januari. Dan kalau saudara tahu H-2 saya cuma punya uang 10 juta. Dan tiket semua harus dibayar. Kalau saudara tanya berapa tiket hari itu dari daerah yang perlu dibayar, saudara kurang lebih 1M, 800 juta sekian. Saudara dan saya bersyukur ada orang-orang yang sepakat dengan saya. Saya ini rada-rada tidak percaya. Saya rada-rada membantu Tuhan. Saya bilang begini, booking semuanya, sediain 20 kartu kredit. Pokoknya kalau mepet sudah hari H, bayar semua pakai kartu kredit. Saudara dan orangnya bilang, siap. Saya booking semuanya. Saya siapin kartu kredit 20. Dan pokoknya kita bayar, selebihnya urusan Tuhan. Tapi ternyata saudara, di H-3 itu terus uang masuk. Dan bahkan kami tidak perlu pakai satu pun kartu kredit. Karena Tuhan membayar lunas dalam 1 jam, bukan dalam 1 hari. Tuhan membayar lunas untuk tiket saudara itu dalam 1 jam. Saudara ya, satu lagi yang terakhir. Saudara, pada waktu Januari, tiba-tiba saya pergi ke Semarang. Dan saya temui beberapa orang yang paling penakut. Dan tidak punya banyak uang, jumlah kelompok kecil. Saya bilang begini, berani tidak bikin KKR 3.000? Dan dia berkata, kami tidak punya uang, kami takut. Bla bla bla. Saya bilang, berani tidak percaya? Terus dia bilang gini, berani Bu, tapi boleh kan kami minta tanda? Boleh. Dia bilang begini, kalau ada mall yang kasih gratis atau hotel yang kasih gratis ballroomnya 3.000 seat dengan kursi, berarti itu Tuhan. Kalau tidak, berarti bukan Tuhan. Saya langsung bilang, deal. Saya bilang, kelilingi itu tempat. Kamu incar berapa tempat, ya kelilingi tempat itu. Peperangan rohani, kasih semua ya yang seperti yang kami. Saudara mungkin banyak orang bilang, kenapa sih? Karena buat saya begini, begitu saudara curahkan anggur, saudara sedang berkata ada darah Yesus, ada darah perjanjian yang mahal. Saudara begitu saudara curahkan garam, saudara sedang berkata, aku penguasa karena akulah garam dunia. Dan wajib ya merubah keadaan. Karena garam sekecil apapun akan merubah keadaan. Merubah rasa. Begitu saudara kasih air, saudara sedang berkata, aku tahirkan dari semua pengaruh yang buruk. Saudara, setiap kali itu semua pernah dibuat oleh hamba-hamba Tuhan semua di Alkitab. Seringkali orang berpikir cuma why. Saya berkata kenapa tidak. Kalau itu dengan iman dikerjakan, bukan karena kebiasaan, maka saudara akan lihat hasilnya. Tapi banyak orang tidak percaya dan saya bilang jangan pernah buat. Karena apapun tanpa iman adalah dosa. Ayatnya ada. Saudara datang ke sini tanpa iman itu dosa. Saudara angkat tangan tanpa iman itu adalah dosa. Saudara, dan hari itu saudara, ya, saya berkata demikian. Saudara, mereka mencari 3 tempat. Yang satu 1.000, saudara yang satu saudara 500, yang satu 3.000 dan luxury banget.
saudara di Hotel Paragon, kalau saudara tahu. Saudara yang satu lagi, saudara di tengah-tengah mall. Jadi di tengah-tengah mall, saudara kurang lebih muat 2.000. Saudara dan yang ajaib, empat-empatnya diberikan gratis. Kita punya Tuhan yang ajaib. Akhirnya mereka pilih yang paling besar, yang di hotel, di mall, di Hotel Paragon. 3.000 saudara, dengan luxury yang luar biasa. Pakai AC, kursi, saudara, wah pokoknya kayak orang kawinan 3.000. Dan hari itu kami pesta lawatan. Saudara, acara mulai jam 5. Saudara, saya tidak tahu bagaimana Tuhan bergerak. Saudara, orang datang mulai jam 12 siang. Akhirnya saya bagi session demi session. Karena jam 12 siang orang sudah datang. Dan orang tidak ada yang mau pulang sampai jam 9 malam. Saya tahu Roh Allah sedang bekerja. Roh Allah sedang bergerak. Saya alami itu tidak cuma di Semarang. Saya alami di Ambon. Dengan berapa? 300 gereja tradisional. GMPI dan sebagainya. Saudara, GKI. Saudara gereja-gereja GPIB. Saudara 300 gereja tradisional. Saudara itu pendeta berkata, mari Bu, kami mau dengar apa yang Tuhan katakan. Dan mereka tidak bergerak. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Saya gempor sejujurnya saudara ya. Saya udah bilang gini, Tuhan udah kalau boleh saya pulang. Tapi hadirat Tuhan, saudara orang gak mau pulang. Nyanyi, minta khotbah lagi. Nyanyi, minta khotbah lagi. Saya khotbah sampai 4 kali. Saudara. Saya khotbah sampai 4 kali. Dari jam 10 sampai jam 12 sampai jam 10 malam. Saudara beres-beres akhirnya sampai jam 12. Tuhan sedang bergerak di antara kita. Tuhan sedang berkarya dengan sangat ajaib. Saya berdoa ini hari-hari kemuliaan. Mari kita nyanyikan Hatiku Percaya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami tahu inilah waktu kelimpahan. Buat kami menangkap. Buat kami sungguh-sungguh merasakan Engkau. Buat kami berjalan dengan Engkau. Buat kami melihat kemuliaan-Mu. Buat kami menikmati kelimpahan. Buat kami menikmati kelimpahan kasih. Kelimpahan iman. Kelimpahan berkat. Kelimpahan sukacita. Kelimpahan lawatan. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Hatiku percaya. Kiara pada segere. Mari saudara yang percaya.